Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar matematika, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai apa itu pola bilangan, kemudian istilah-istilah pada pola bilangan, kemudian jenis-jenis pola bilangan, menentukan suku ke N, dan yang terakhir kita akan membahas soal-soal sebagai latihan kita. Yang pertama, apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Sebagai contoh, pola bilangan ganjil ya. Pola bilangan ganjil seperti kalian ketahui itu ada 1 ya. Kemudian 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Yang ketiga ada pola bilangan persegi. Itu kan akan kita bahas nanti setelahnya. Ada juga pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan Fibonacci. Ini untuk pola bilangan Fibonacci kalian sudah mendapatkan gambarannya pada video sebelumnya ya. Kemudian ada juga pola bilangan Pascal. Apa itu pola bilangan Pascal? Akan dibahas pada slide selanjutnya ya. Kemudian ada pola bilangan aritmetika, pola bilangan geometri untuk yang terakhir. Jadi untuk pola bilangan aritmetika dan pola bilangan geometri akan kita bahas pada part selanjutnya. Jadi hari ini kita hanya akan membahas dari nomor 1 sampai ke nomor 7. Nah, yang berikut istilah-istilah yang biasa digunakan pada pola bilangan. Jadi perhatikan pola bilangan ganjil berikut ya. Pola bilangan ganjil di sini dimulai dari 1, kemudian 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi untuk 1 bilangan yang pertama, angka yang pertama ini kita namai dengan U1, di mana U1 itu artinya adalah suku pertama atau suku pada urutan pertama. Jadi ingat saja U1 itu artinya urutan ke-1 atau suku yang pertama. Kemudian 3 itu adalah U2 atau suku ke-2. 5 itu suku ke-3 atau bisa juga ditulis dengan U3 dan seterusnya sampai dengan U ke N. U ke N ini kenapa N? N itu biasanya dilambangkan sebagai urutannya ya. Misalnya N-nya 1 berarti U1. Bisa diganti dengan angka U2 berarti N-nya 2. Seterusnya sampai pada U ke N ya. Jadi N ini misalnya U10 berarti N-nya sama dengan 10. Jadi U10 itu sama dengan suku yang ke-10. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mencoba menentukan suku ke N dari suatu pola bilangan. Untuk yang pertama kita akan menentukan suku ke N dari pola bilangan persegi. Perhatikan lingkaran-lingkaran yang ada. Perhatikan polanya ya. Lingkaran yang pertama hanya terdiri dari 1 lingkaran. Kemudian yang kedua ada 4 lingkaran. Pola yang ketiga ada 9. Kemudian yang keempat ada
ada 16. Nah, bagaimana kalau pola yang kelima? Atau pola yang ke-10? Atau misalnya ada pertanyaan yang menanyakan pola yang ke-100 gimana? Nah, apakah kita harus menggambar lingkaran-lingkaran sampai dengan pola yang ke-100 misalnya? Nggak mungkin ya. Bisa mungkin, tapi akan sangat membutuhkan waktu. Lama ya. Jadi, ini seperti apa? Ini pasti ada pola yang terbentuk. Jadi kalau misalnya jumlah lingkaran pada pola yang ke-100 ada berapa ya? Jadi kita tidak perlu menggambarkan lingkarannya. Oke, perhatikan baik-baik. Pada urutan yang pertama, ya, pada suku pertama, ini di sini ada 1. Itu jumlahnya 1. Yang kedua, ini 2 jadi 4. 3 jadi 9. 4 jadi 16. Nah, coba kita akan coba daftar ya. Suku yang pertama itu ada 1. Suku yang kedua itu ada 4. Yang ketiga ada 9. Yang keempat ada 16. Perhatikan. 1 jadi 1. 2 jadi 4. 3 jadi 9. 4 jadi 16. Kira-kira apa pola yang terjadi ya? Ini adalah pola bilangan yang dikuadratkan. Perhatikan, 1 dikuadratkan jadi 1. 2 dikuadratkan atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya, jadi ini 1 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ini ya, 3 pangkat 2 juga. Ini 4 pangkat 2. Jadi, kalau seandainya ditanya suku yang kelima ini ya, berarti 5 pangkat 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 25. Kalau suku yang ke-10 atau pola gambar yang ke-10 ada berapa lingkaran? Berarti 10 pangkat 2. Berapa? 100. Nah, bagaimana kalau suku yang ke-N? Kalau U3 ya, suku ketiga kan jadi 9 karena 3 pangkat 2. Kalau 3-nya diganti N, ini kan U3 itu 3 pangkat 2 sama dengan 9. U4 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kalau UN, jadi tinggal 4-nya diganti N, itu akan sama dengan N pangkat 2. Nah, inilah rumus suku ke N dari pola bilangan persegi. Kita lanjutkan dengan pola bilangan persegi panjang. Perhatikan pola bilangannya ya. Perhatikan juga pola gambarnya. Pola yang pertama terdiri dari 2 lingkaran. Kemudian yang kedua ada 6 lingkaran. Yang ketiga 12 lingkaran. Yang keempat
20 lingkaran. Bagaimana dengan pola yang kelima atau pola yang ke-10? Kita lihat pola yang terjadi. Ya. Perhatikan. Di sini pola yang pertama, 1 ya. Itu jadi 2. Kemudian 2 jadi 6. 3 jadi 12. 4 itu 20. Sekarang perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama itu terdiri dari satu baris ya. Satu baris. Kemudian bagaimana dengan kolomnya? Ada dua kolom. Ini ya, 1, 2. Jadi suku yang pertama itu kan ada 2 lingkaran. Nah, ternyata itu hasil dari 1 kali saya tulis begini saja ya, 1 kali 2, yaitu sama dengan 2. Ada 2 lingkaran. Kita coba untuk yang kedua. Kan ada 2. Ada berapa baris? Ada 2 baris. Kemudian kolomnya ada berapa? Ada 3. Jadi kolom ini ya yang dimaksud dengan kolom 1, 2, 3. Jadi yang kedua ini hasil perkalian 2 kali 3, yaitu 6. Pas dengan jumlah yang di sini. Kemudian kita lihat untuk yang ketiga. Ini 3. Apakah ada hubungannya? Kita lihat ada berapa baris? 1, 2. Kolomnya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kembali lagi kolom ini nih. Ya. 1, 2, 3, 4. Baris yang mana? 1, 2, 3. Jadi untuk yang suku ketiga ini, itu adalah hasil perkalian dari 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Ini ya, 12 di sini. Oke, dan seterusnya untuk yang keempat, ini ada berapa kolom nih? Baris 1, 2, 3, 4. Kali 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Pas ya? Nah, perhatikan pola yang terjadi. Jadi pola yang pertama 1 kali 2. 2 kali 3. 3 kali 4. Nah, bagaimana kalau 5? 3 kali 4. Kalau 5 ini kan berulang ya. Kalau 5 sudah pasti suku kelima ya. 5 sudah pasti 5 kali. Kalau di sini setelah 3, 4. Berarti ini setelah 5, 6. Berarti suku kelima, 5 itu adalah 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? Iya, 30. Kalau suku ke-10 berarti 10 kali bilangan setelahnya 11. 10 kali 11, 110. Nah, kalau disimpulkan ya, bisa kita simpulkan bahwa UN ini kalau N-nya 5 ini kita ganti dengan N ya. Berarti N dikali dengan bilangan setelahnya ya. N tambah 1. Contoh
Sebagai contoh ya. UN, N-nya berapa? 5. Berarti ini di sini 5 ya. Tambah 5 tambah 1. Berarti 6. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari pola bilangan persegi panjang untuk suku ke N-nya ya, UN-nya itu sama dengan N tambah 1. Kita lanjutkan dengan pola bilangan segitiga. Jadi lingkarannya sekarang disusun seperti segitiga ya. Kita lihat di sini ada 1 yang pertama, kemudian 3, 6, 10. Sebelumnya, untuk pola bilangan persegi panjang, ya, kita lihat pola bilangan persegi panjang itu ada 2, 6, 12, dan 20. Kita catat ya, ada 2, 6, kemudian 12, 20, dan seterusnya. Sekarang coba kita amati. 2 ini jadi 1, 6 jadi 3, 12 jadi 6, 20 jadi 10. Ternyata pola bilangan segitiga ini ada hubungannya dengan pola bilangan persegi panjang. Pola apa yang terjadi? Kita lihat ya. Ternyata 1 itu adalah setengah dari 2. 3 setengah dari 6. Kemudian sedangkan 6 adalah setengah dari 12. Begitu juga dengan 10 setengah dari 20. Nah, sekarang jika tadi UN dari persegi panjang, pola bilangan persegi panjang adalah N kali N tambah 1, maka untuk pola bilangan segitiga, karena tadi kita sudah simpulkan bahwa pola bilangan segitiga adalah setengah dari pola bilangan persegi panjang. Dari mana? 1 itu setengah dari 2, 3 setengah dari 6. Jadi bisa kita tuliskan UN-nya adalah 1/2, setengah kan 1/2 ya, kali ini ya, N kali N tambah 1. Atau bisa juga dituliskan dengan UN sama dengan N kali N tambah 1 dibagi dengan 2. Seperti itu ya. Jadi pola bilangan segitiga itu ternyata ada hubungannya dengan pola bilangan persegi panjang. Kalian bisa mengingat konsep ini ya. Jadi kalau kita gariskan ya, kita buat persegi panjang ini, kita gambarkan diagonalnya akan membentuk 2 segitiga. Jadi segitiga yang ini merupakan setengah dari persegi panjang. Jadi kalau kalian lupa nanti, oh iya ternyata kan kalau kita tarik garis diagonalnya ternyata membentuk sebuah segitiga. Jadi segitiga yang ada itu merupakan setengah dari persegi panjang. Oke. Insya Allah bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Bisa diamati 1, 2, 4,
3, 6, 4, 8, 5, 10. Ya. 1 jadi 2. 2 jadi 4 ya. Ini kan suku yang kedua. Suku yang ketiga jadi 6. Suku yang keempat jadi berapa? 8 ya. Kalau N, nah gimana itu? Nah, ternyata ini dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Jadi N juga dikali 2, 2N. Ya. Jadi bagaimana kalau U 100? Berarti N-nya 100 ya. Berarti 2 kali N. N-nya berapa? 100. Berarti 2 kali 100. Berapa? 200. Jadi suku yang kedua, yang ke-100 itu adalah 200 untuk pola bilangan genap. Jadi ingat, suku ke N dari pola bilangan genap adalah 2N. 2 kali N. Kalau suku pertama berarti N-nya 1. 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Suku yang kedua berarti N-nya 2. 2 kali N. 2 kali 2, 4. Nah, U3. U3 berarti suku yang ketiga. N-nya berarti 3. Berarti 2 kali 3. Berapa? 6. Dan seterusnya. Sekarang kita akan pindah ke pola bilangan ganjil. Ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau untuk bilangan genap ya, itu kan ada 2. Ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, sekarang apa hubungannya antara pola bilangan genap dengan pola bilangan ganjil? Perhatikan, untuk suku yang pertama, 2 jadi 1, 4, 3, 6 jadi 5 ya, 8 jadi 7, kemudian 9 jadi 10 jadi 9. Nah, ternyata setelah kita amati pola bilangan genap ini ya, ketika dikurangi dengan 1, dia akan menghasilkan sebuah bilangan ganjil. Contoh, 2 kurang 1 sama dengan 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 8 dikurangi 1 sama dengan 7, dan seterusnya. Jadi, kita lihat lagi untuk UN dari bilangan genap yang tadi ya. UN dari bilangan genap tadi adalah 2N. Ini untuk pola bilangan genap ya. Pola bilangan genap. Nah, karena seperti sebelumnya tadi, ketika bilangan genap dikurangi 1, maka akan menghasilkan sebuah bilangan ganjil. Jadi, pola bilangan yang di atas tadi ketika dikurangi dengan 1 akan menghasilkan pola bilangan yang di bawah ini ya, pola bilangan ganjil. Jadi, UN-nya pun sama ya. Tinggal kurangi dengan 1. Ini kurangi dengan 1. Maka ini akan menjadi rumus suku ke N dari pola bilangan ganjil.
Jadi misalnya U1 berarti N-nya 1. 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1 2 kurang 1 sama dengan 1. Pas ya, ini 1. U2 misalnya. Berarti N-nya 2, N kali 2 kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Sesuai? Iya, sesuai. Jadi, kita tuliskan UN dari bilangan ganjil adalah 2N kurang 1. Selesai. Yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Ini kalian sudah pernah dapatkan gambarannya di video yang pernah saya bagikan sebelumnya. Jadi pola bilangan Fibonacci merupakan angka-angkanya itu diperoleh dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Ya, misalnya 2 itu hasil penjumlahan dari 1 dan 1. 3 dari 2 tambah 1. 5 dari 2 tambah 3. 8 dari 3 tambah 5 dan seterusnya. Sekarang yang terakhir adalah pola bilangan Pascal. Jadi pola bilangan Pascal ini ditemukan oleh namanya Pascal juga ya. Jadi pola bilangan Pascal ini adalah pola bilangan yang terbentuk dari jumlah bilangan pada baris-baris segitiga Pascal. Jadi ini adalah segitiga Pascal. Oke. Kita garis bawahi jumlah bilangan pada baris-baris segitiga Pascal ya. Sebelum kita menghitung jumlah pada baris-barisnya, kita lihat bagaimana segitiga Pascal ini terbentuk. Coba kalian amati ya, ini. Jadi 4 yang ini adalah hasil penjumlahan dari 1 dan 3. 6 penjumlahan dari 3 dan 3. Itu ya. 4 hasil penjumlahan dari 3 dan 1. Dan seterusnya, kalau ini kita lanjutkan akan menjadi 1. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. Ini 20. 15 lagi. Kemudian 6, 1. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan menghitung jumlah bilangan pada baris-barisnya ya. Pada baris pertama. Baris pertama ya. Itu ada jumlahnya 1. Baris yang kedua jumlahnya 2. Baris ketiga jumlahnya 1 tambah 2 tambah 1, 4. Baris keempat ada berapa ini? 4 tambah 4, 8 ya. Baris kelima 10, 15, 16. 16. Baris ke-6 10, 20, 30, 32. Jadi ini baris, ini jumlahnya, jumlah bilangan ya. Nah, sekarang perhatikan untuk jumlah bilangan pada barisannya yang ini ya. Perhatikan. Jika dilihat bilangan-bilangan pada barisannya ini ya, bisa kita bentuk ya. Kita rubah bentuknya dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya 4 ya. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2.
Kalau 8, 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4 ya. 32, 2 pangkat 5. Yang ini 2 pangkat 1 dong ya. Kalau 1 berarti 2 pangkat 0. Lihat. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pasti. Jadi kalau pada barisan ke-7 sudah pasti 2 pangkat, kita lanjutkan di sini. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia pangkat 6. Nah, sekarang perhatikan pangkatnya ya. Barisan pertama pangkatnya 0. Barisan kedua pangkatnya 1. 3, 2, 4, 3. 5, 4, 6, 5. 7 jadi 6. Jadi kurang 1 ya. 7 jadi 6 ya. 7 yang di sini jadi 6 dikurangi dengan 1. Jadi kalau di sini n berarti 2 pangkat n dikurangi 1. Di sini 7, di sini 7 dikurangi 1 jadi 6 ya. Jadi kesimpulannya UN-nya itu sama dengan 2 pangkat n kurang 1. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk video selanjutnya itu kita akan belajar menyelesaikan soal-soal latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.